Di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Sekarang saya Edo sudah ditemanin dua orang bapak dan ibu dari Dispora Kabupaten Pesawaran. Ada Pak Nanang, Sekretaris Dispora Kabupaten Pesawaran. Makasih Pak Nanang udah datang, dan ada Ibu Leni, Kabid Prestasi Olahraga ya Bu ya, dari Dispora Kabupaten Pesawaran. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang olahraga Pesawaran, terutama menuju Porprov 9 ya Pak ya, Porprov 9 Provinsi Lampung. Jadi buat teman-teman mau tahu, Porprov tuh Pekan Olahraga Provinsi. Ya itu semacam PON tapi ini ya. Iya, PON tapi di tingkat provinsi ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari Porprov ini juga bisa ada talent scouting untuk menuju tim Lampung yang ke PON ya, PON 2024 ya berarti ya. Oke. Mungkin nih Bapak Ibu, sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut ke persiapan Kabupaten Pesawaran menuju Porprov 9, mungkin teman-teman nih butuh penjelasan dulu nih tentang apa sih itu Dispora gitu, Dinas Pemuda dan Olahraga tuh apa sih, kerjaannya ngapain aja? Mungkin dari Pak Nanang atau Bu Leni bisa menjelaskan. Terima kasih. Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih pada Ibu Kajari Pesawaran, luar biasa. Kami mendapat kehormatan hari ini bisa hadir di podcastnya Kejaksaan, walaupun kan Dispora gitu kan ya, tapi oke, ini acung jempol buat Ibu Kajari Pesawaran. Baiklah, saya akan coba mulai dulu di tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran ini tugasnya pada prinsipnya ada 4. Yang pertama itu di sekretariatan, melaksanakan tugas-tugas fungsi kesekretariatan Pak Edo. Kemudian yang kedua itu melaksanakan tugas di bidang layanan kepemudaan. Utamanya itu melakukan pembinaan kepada Ormas, OKP, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepemudaan. Kemudian yang berikutnya adalah bidang prestasi olahraga dan bidang kebudayaan olahraga. Bidang prestasi olahraga ini ruang lingkupnya adalah olahraga yang berprestasi seperti sudah disampaikan Pak Edo tadi, terkait dengan kegiatan-kegiatan pekan olahraga, event-event yang ada medalinya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian yang bidang yang terakhir itu adalah bidang pembudayaan olahraga. Bidang pembudayaan olahraga ini adalah bidang yang pada intinya ingin membugarkan masyarakat. Olahraga, sebuah olahraga yang bersifat rekreasi dan bersifat pendidikan. Dalam konteks itu tugas bidang pembudayaan olahraga di Dispora. Kira-kira seperti itu tugas utama dari Dispora, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran. Oke Pak, jadi kalau bisa saya cermati nih, untuk Dispora ini tujuan utamanya sebenarnya yang pertama itu meningkatkan prestasi olahraga, yang kedua juga menciptakan budaya olahraga ya Pak. Jadi budaya olahraga itu menjadi gaya hidup di masyarakat gitu, terutama di pemuda ya. Kalau di pemuda berarti yang ini ya Pak ya, Paskibra atau apa? Kemudian ada Karang Taruna, ada KMPI, kemudian ada Pramuka. Itu adalah organisasi-organisasi yang bergabung dia menjadi binaan dari bidang layanan kepemudaan Dispora. Oke Pak. Jadi untuk pemudanya itu layanan kepemudaan tadi, dan olahraganya itu dibagi dua tadi ya, untuk prestasi dan untuk pembudayaan. Oke, baik. Nah, mungkin saya spesifik nih Pak ke prestasi olahraga nih kan, yang karena kalau olahraga yang masyarakat, sepak bola, bulu tangkis itu kan adanya di bagian prestasi olahraga ya. Mungkin kita mau bahas ke situ. Fungsinya Dispora secara spesifik di bagian prestasi olahraga itu apa aja sih Pak Bu? Perannya, terus tugasnya itu gimana? Kalau olahraga itu selain memasyarakatkan olahraga, mungkin harus ada prestasinya. Mungkin lebih baik ya Pak kalau kita itu berprestasi. Jadi kalau prestasi itu ya banyak sekali harus mendukung prestasi. Selain sarananya, selain manusianya sendiri yang untuk lebih niat ya berolahraga, itu yang akan selalu menunjukkan prestasi. Oke, ini saya mau ke Bu Leni nih kali ini. Bu, tadi Ibu sebagai Kabid prestasi olahraga ya Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dong ke saya, ke teman-teman followers Kejari Pesawaran juga,
peran serta Dispora dalam meningkatkan prestasi olahraga tuh kayak gimana Bu, atau dalam pembinaannya? Selain pembinaan, mungkin selalu harus ada latihan-latihan khusus, harus ada event-event. Jadi semakin banyaknya event itu mungkin akan semakin bertambah prestasi ya. Nah, jadi mungkin kita bisa di situ melihat prestasi atlet itu ya, dari berbagai event-event. Karena prestasi itu juga nanti harus adanya pendukung sarana dan prasarana. Jadi untuk atlet itu sendiri mungkin kalau sudah ada sarana lebih nyaman untuk berlatih, lebih niat lagi untuk kesungguh-sungguhannya untuk berlatih. Jadi kalau dari Dispora sendiri mungkin prestasi itu yang sangat diunggulkan, karena nanti semua cabang-cabang olahraga itu yang berprestasi akan kita ikutkan. Kalau di provinsi kita ikut Porprov, terus dilanjutkan dengan ikut PON. Ya. Oke, prestasi tadi Bu, lanjut ke prestasi tadi. Sebelum saya ke Porprov sama ke PON, berarti tadi saya dengarkan ada peningkatan prestasi ya sebagai peran sertanya. Pembagian tugasnya sama KONI kira-kira gimana Bu hubungannya gitu? Kalau kita itu mungkin lebih kepada pembina. Kalau atlet mungkin punya KONI, atlet ya. Jadi yang memfasilitasi atlet semua itu KONI. Karena federasi itu kan ada di bawahnya KONI ya Bu ya. Di bawah KONI. Nah kalau kita mungkin di Dispora mungkin ada juga yang ke sarana apa nih yang kurang di KONI, tapi nggak semuanya juga bisa di Dispora karena mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti pembinaan atlet, seperti lebih mengarah ke administrasinya lah ya. Administrasinya ada di Dispora, teknisnya ada di KONI. Kayak gitu ya Bu. Lanjut tadi event olahraga Bu, tadi Ibu sempat singgung event olahraga. Kalau event olahraga yang pernah diselenggarakan tahun 2022 ini sama Dispora yang besar-besar tuh apa Bu? Dan apa kedepannya, apa ada event besar apa juga yang akan diselenggarakan sama Dispora Kabupaten Pesawaran? Tahun ini kita sudah pernah ada bulu tangkis, kemarin sudah sempat. Kalau event-event yang lain juga sudah ada ya, seperti ada di kecamatan, ada di mana. Udah sering ya kita kalau mengadakan event-event gitu. Mungkin nanti yang besar ini emang di Porprov. Kalau event itu dia diadunya antar kecamatan atau antar klub? Tergantung, ada yang antar klub, ada juga yang antar kecamatan. Tapi biasanya antar klub, karena di klub itu juga ada orang kecamatannya. Jadi misalkan Dispora Pesawaran membuat lomba badminton, nanti teknisnya itu yang ngurus akan PBSI Pesawaran gitu. Nanti dia akan panggil klub-klubnya, nih ada turnamen, kalian beradu. Walaupun klubnya juga biasanya home base, klub ini di kecamatan mana, tapi mewakili namanya klub ya, bukan kecamatan ya Bu ya. Mungkin kalau kecamatan itu tempatnya ya, misalnya kita di lokasinya di kecamatan ini atau di kecamatan Tataan atau di mana. Yang pasti yang punya sarananya ya. Yang ikut usia berapa aja Bu, ada pembatasan usia atau enggak? Siapa tahu saya masih bisa nanya. Kalau untuk olahraga itu ya dari sedini ya, ada juga dari tingkat pendidikan, itu kan masuk kebudayaan, ada juga dari tingkat dewasa. Jadi intinya ya semua itu harus berprestasi, dari tingkat bawah sampai tingkat dewasa itu harus berprestasi. Menuju Porprov 9 Bu. Kemarin saya dengar kemarin sih, tadi pas ngobrol-ngobrol sama Ibu sebelum kesini, sebelum ke podcast kita, dulu Pesawarannya peringkat 2 ya. Peringkat 2 padahal usia kabupatennya masih 15 tahun. Wow. Itu prestasi yang cukup ini juga ya. Cukup membanggakan lah. Gimana nih Bu persiapan Porprov 9 tahun ini ya? Bulan depan ya? Bulan Desember, tanggal 4 sampai tanggal 13 Desember rencananya. Oh, udah gak nyampe 2 bulan lagi tuh. Kira gimana Bu persiapannya? Persiapannya sudah hampir ya, sudah menuju. Jadi baik persiapan fisik atlet, persiapan administrasi, persiapan
apa yang kaitannya dengan menuju Porprov ini sudah kita siapkan. Udah bekerja sama Koni juga ya, menyiapkan atlet-atletnya ya. Koordinasi dengan Koni karena yang memiliki atlet itu Koni yang lebih tahu tentang kesiapan atlet, berapa jumlah atlet, terus Cabang-cabang mana aja yang mau dikirimkan. Rencananya kita dari 30 cabang olahraga akan mengikuti 25 cabang. 25 cabur tuh teman-teman, 25 cabur. Nanti kalian jangan lupa mendukung tim Porprov Kabupaten Pesawaran di Porprov 9 di Bandar Lampung ya Bu ya? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Targetnya Bu? Kalau targetnya Baru dirilis yang ini ya nanti. kalau target sih mau tetap juara umum ya, tapi kalau tetap bergerak di yang kedua tetap. Optimisnya ya pasti juara umum lah ya Pesawaran. Mantap, semoga lah bisa meningkatkan dari peringkat 2 ke peringkat 1. Oke. Saya jadi ngeblank bentar. Nggak kan dikat-kat ya nanti ya, ngeblank luar. Penghargaan Pak. Oh iya. Penghargaan. Oh cabang ini dulu, cabang yang berprestasi. Nah, target juara umum nih bukan ya kan sebuah target yang maha besar juga lah ya kan. Semua pasti pengen juara umum, tim mau ikut kompetisi pasti tujuan utamanya juara. Cabang-cabang unggulannya Pesawaran. Kalau semuanya sih mau ini semua ya. Kalau bisa kita dapat emas semua. Ya. Amin. Cuman mungkin kita lebih menargetkan panahan sama bela diri. Karena sama ya bela diri, karena di bela diri itu sendiri nanti ada taekwondo, ada wushu, ada karate. Jadi lebih ke panahan sama bela diri. Karena medalinya banyak tuh Bu ya kan, bela diri tuh kan. Ada yang kelas berat berapa putra putri. Ya, cabangnya lebih banyak. Bonus ada Bu, udah disiapkan. Insya Allah disiapkan sama kabupaten. Terima kasih Pak Bupati Pesawaran. Itu teman-teman nih, atlet-atlet yang dengar podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Bonus sudah disiapkan oleh Pak Bupati melalui Dispora. Jadi teman-teman ke 4 Desember harus lebih semangat lagi. Juara umum. Ya kan? Biar semangat gitu Pak. Ini siapa tahu atlet-atletnya kan ada yang dengar podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dengernya malam, Tambah rajin. push up deh tiba-tiba ya kan. Push up dulu deh, dapat bonus soalnya nanti. Koordinasi dengan pihak terkait udah siap, target sudah ada. Tapi kalau di Porprov yang terakhir 2017 ya Bu, itu cabang-cabang yang meraih medali banyak tuh cabang-cabang apa Bu? Ada panahan sama panjat tebing sama bela diri juga. Panahan, panjat tebing, bela diri. Oh berarti kurang lebih cabur unggulannya ini di 2022 ini yang kemarin di 2017 dapat banyak medali ya. Dan kira-kira kuota medalinya banyak kayak bela diri, panahan tuh kan banyak gitu ya kuota medali. Itu juga olahraga paling favorit di Pesawaran atau gimana Bu? Iya, semua sebenarnya favorit ya. Kalau Pesawaran, cuma mungkin itu yang lebih diunggulkan karena di samping emang emasnya juga sudah siap banyak gitu. Terus untuk atletnya sendiri kebetulan sudah siap. Sudah siap. Oke. Kalau fenomena nih Bu, fenomena tarik-tarikan atlet tuh kan, kalau yang saya tahu kan kalau di PON tuh kan orang tarik-tarikan atlet tuh. Kalau di Porprov tuh gimana sih sebenarnya? Atau mungkin Pananang mungkin mau menjelaskan. Ya, sebetulnya pada prinsipnya Pak, Pesawaran ini sudah siap ya. Artinya kita sudah koordinasi dengan KONI, sudah melakukan penghitungan terkait cabur-cabur yang akan diturunkan. Mudah-mudahan kita kalau ada tarik-menarik itu tarik-menarik yang ke arah positif. Tarik-menariknya itu bentuknya latihan, tapi kita tidak perlu lalu membajak atlet-atlet dari daerah-daerah lain. Pada intinya kita melanjutkan yang 2017 itu sudah siap on position kita hari ini, karena sudah tinggal 2 bulan lagi untuk menurunkan atlet-atlet terbaik kita di Porprov 2022 ini. Dan dari Dispora ini untuk dukungan administratif terhadap penyelenggaraan persiapan ini juga sudah kita selesaikan. Artinya dukungan administratif terhadap KONI itu sudah kita selesaikan, plus juga kita sudah siap juga. Tadi sudah disampaikan Mas Edo, ini teman-teman atlet tidak usah khawatir, tinggal berbuat saja yang terbaik untuk Pesawaran,
bonus sudah disiapkan oleh Pak Dendi, Pak Bupati. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, tinggal bagaimana atlet-atlet kita ini fokus, KONI juga fokus untuk menangani ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Pak Bupati dan KONI ini juga menjadi sebuah kenyataan di bulan Desember. Kemudian untuk ukuran lain Pak, jadi di Dispora ini kan kita ukuran lain selain prestasi itu ada masyarakat pesawaran yang bugar dan sehat. Nah ini juga karena pasca pandemi kan ya Pak ya, pasca pandemi ini kan kita perlu juga selain prestasi olahraga tadi, kita pembudayaan olahraga, pemasarakatan olahraga supaya pasca pandemi ini kita kembali seperti sebelum pandemi lagi, dengan kesehatan yang lebih prima lagi. Nah, artinya kita juga selain olahraga prestasi ini mengadakan kegiatan-kegiatan pembudayaan olahraga. Ini kebetulan buat jadi gaya hidup ya Pak ya, olahraga menjadi gaya hidup masyarakat. Ibu Nanda, Ibu Bupati kita itu ketua umum Perwosi. Perwosi itu Persatuan Wanita Olahraga Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mengadakan kegiatan tingkat kabupaten, tarik tambang, terus itu apalagi itu Bu? Bakian. Nah itu pesertanya dari kecamatan dan alhamdulillah rame. Kemudian ada senam Lampung Berjaya juga. Oh, saya suka banget tuh Pak lagunya kalau senam di sini tiap Jumat. Saya paling semangat kalau lagu Lampung Berjaya itu. Iya. Itu sudah kita adakan lombanya Pak. Di tingkat kabupaten sudah. Nah ini kemarin dipesankan khusus oleh Ibu Bupati sebagai ketua umum Perwosi, kita kalau bisa rutin diselenggarakan kegiatan senam Lampung Berjaya itu, dan nanti akan kolaborasikan dengan Persatuan Wanita Olahraga Pesawaran yang ketua umumnya Ibu Bupati, dan itu sudah kita laksanakan tahun ini. Kalau itu di bawah Kormi juga tuh Pak ya, yang Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Persis Pak. Jadi selain KONI untuk olahraga prestasinya kita punya KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang tujuannya itu tadi memberdayakan olahraga pendidikan, kemudian olahraga rekreasi di Pesawaran. Terakhir Pak, harapannya buat olahraga di Pesawaran, mungkin harapan untuk Porprov sama harapan secara umum, misalkan sarana prasarana atau apa nih yang Bapak dan Ibu harapkan nih kultur olahraga di Pesawaran ke depannya, begitu fasilitas dan segala macamnya, mungkin harapan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau untuk sarana prasarana kita masih on the way ya, menuju ke arah yang lebih baik lagi. Namun demikian, dengan prasarana dan prasarana yang ada ini bukan berarti kita mengalami kemunduran atau berhenti berjalan di tempat. Tapi sarana prasarana, yakinlah Pak pemerintah daerah, Pak Bupati dalam hal ini sudah memikirkan hal ini. Jadi progresnya, karena ini kita kemarin itu pandemi Pak, 2020 dan 2021 otomatis kan ngumpulin masyarakat, ngumpul atlet ini kan terbatas. Mereka atlet itu berlatih di rumah. Nah, tahun 2022 ini baru mulai muncul lagi. Walaupun itu juga berlaku buat atlet-atletnya daerah lain ya Pak ya. Jadi itu tantangannya semua daerah. Nah, kita sudah juga memikirkan hal itu. Mudah-mudahan nanti dapat kita realisasikan beberapa kegiatan Pak Bupati di 2023, pada intinya untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Pesawaran. Kemudian juga untuk kegiatan pembudayaan olahraga, mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa meningkatkan indeks kesehatan masyarakat Kabupaten Pesawaran. Nanti bisa dihadirkan dari pihak lain yang untuk indeksnya angka itu, tapi dari Dispora kita memang sudah secara rutin untuk menyelenggarakan kegiatan pembudayaan olahraga ini. Yang terakhir mungkin mudah-mudahan juga Porprov 2002 ini, Porprov 9 ini kita bisa mempertahankan yang minimal prestasi yang sudah kita capai di 2017. Amin. Dari Bu Leni ada harapan lain? Sama-sama Bapak ya. Harapannya yaitu lebih ke sarananya ya. Sarananya mungkin bisa lebih diperbanyak, karena mungkin dari sarana itu kita dapat menilai atlet-atlet ya lebih giat, lebih berprestasi lagi lah. Karena bagaimanapun
olahraga ini kan membangun masyarakatan sekitar ya Pak ya. Kadang nih olahraganya bagus, menunjukkan kualitas masyarakatnya juga. Karena teman-teman di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Makasih banyak Pak Nanang, Bu Neni waktunya udah meluangkan waktu di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan kita juga berharap semoga tim Pesawaran sukses di Porprov 9 ya, Porprov 9 yang akan digelar Desember nanti. Semoga bisa menjadi juara umum. Amin. Buat teman-teman atlet yang mendengar podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran, tetap semangat. Tadi Pak Nanang udah bilang ada bonus nanti kalau dapat medali lagi juara umum. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran berikutnya. Dadah.